Bagi para penggemar garis keras kuliner serba bebek, sudah pasti tak akan melewatkan menu istimewa yang satu ini, nasi bebek Madura. Daging bebek yang digoreng kering disajikan dengan sepiring nasi putih hangat, lengkap dengan lalapan dan sambal pedasnya yang menggelegar. Selain rasa yang legit, bebek Madura juga terkenal dengan bumbu ireng yang melegenda. Dan jika menyebut legenda, bebek goreng Mak Isa tentu harus ditempatkan dalam posisi teratas. Tampil dengan sambal bebek yang berwarna hitam pekat dan kental, warung bebek Mak Isa nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Para penggemarnya pun menyebut menu ini dengan bebek sambal ireng alias sambal hitam. Sekilas dari tampilannya, sambal ini memang terlihat lebih menyerupai bumbu rempah biasa. Tapi jangan salah, meskipun tak terlihat warna merah dari cabenya, pedasnya sambal ini dijamin bikin bibir dan lidah kepanasan. Sebenarnya apa rahasia dari sambal ireng tersebut? Berlokasi di kawasan Cipinang Raya, Jakarta Timur, rumah makan yang sudah eksis lebih dari 30 tahun ini selalu menjadi serbuan pembeli, terutama saat jam makan siang tiba. Bahkan bebek goreng Mak Isa bisa dibilang sebagai salah satu pionir munculnya kuliner bebek goreng asli Madura di Jakarta. Berawal dari berjualan hanya 2 ekor bebek setiap hari, kini dapur produksinya bisa mengolah sampai 400 ekor bebek. Dalam sekali masak, satu kuali jumbo ini bisa menampung hingga 160 potongan daging bebek atau sekitar 20 ekor bebek utuh. Lalu apa rahasia dibalik kelezatan nasi bebek ini? Karena jika dilihat dari racikan bumbu dan rempah yang dipakai, terbilang biasa saja. Tak jauh dengan resep bumbu bebek atau ayam goreng pada umumnya. Proses ungkepnya pun cukup sederhana. Potongan daging bebek direbus dengan campuran racikan bumbu-bumbu dasar seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, dan daun jeruk. Hanya saja takaran bumbunya benar-benar melimpah. Bebek pun harus direbus selama 5-6 jam agar mendapatkan tekstur daging yang diinginkan. Karena udah ciri khas Madura ya. Tapi kalau di kampung kita, di kampung lain ya nggak tahu juga ya, namanya kota Madura itu kan luas gitu. Cuman kita tuh punya ide sendiri. Setelah daging bebek diangkat, kuali pun dipenuhi dengan endapan bumbu berwarna hitam kental dan mengeluarkan minyak. Bumbu hitam bercampur minyak lemak bebek inilah yang kemudian oleh Mak Isa dibuat menjadi sambalnya. Dengan menambahkan cabai rawit dan bawang putih ke dalamnya. Mak Isa menyebut konsistensi rasa sangat diperlukan agar sajian tidak berubah rasa. Termasuk cabai yang tak pernah dikurangi walaupun harga terkadang melonjak tinggi. Kalau saya saingan, sama-sama pedas. Karena kita berani cabai. Minimal cabai itu sekian gitu. Bagian ini sekian, bagian ini sekian gitu. Panas banget ini. Wajar aja sih, ini tuh prosesnya 5-6 jam. Dan ini kata Mak sudah melewati 5 jam proses perebusan. Dagingnya sudah mulai empuk dan warnanya dari yang warna kuning sudah berubah jadi warna kecoklatan. Nah, nanti ada satu rahasia yang menarik dari sambal ireng. Ternyata sambal ireng itu bukan dibuat secara terpisah diulek, tapi seperti ini. Karena hasil rebusan dari bebek itu akan menghasilkan rempah-rempahnya kental seperti ini. Nah, ini dia nih. Sekilas sih menyerupai bumbu rendang. Nah, ini yang disebut sama Mak Isa sebagai sambal irengnya. Dan ini kata Mak Isa sama sekali tidak menggunakan minyak goreng. Jadi benar-benar murni direbus. Ini pun belum bisa dikonsumsi atau disajikan ke konsumen sebagai cocolan bebek goreng. Tetapi harus diproses lagi, ditambah bumbu-bumbu seperti cabai dan juga bawang. Dan direbus lagi sampai beberapa waktu lagi, sampai beberapa jam lagi. Sampai benar-benar dia mengental. Dan inilah rahasianya. Jadi sambal ireng. Setelah itu, bebek siap digoreng dan disajikan. Penyajiannya pun cukup sederhana. Satu piring nasi hangat dengan satu potong daging bebek goreng yang disiram dengan sambal hitam,
lalu dilengkapi potongan timun untuk lalapannya. Simple tapi nikmat luar biasa. Nah, kira-kira apakah bebek goreng dan sambal ireng ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan ciri khas rasa yang sama? Setelah menemukan kuncian resep rahasia bebek goreng ala Mak Isa, tim Secret Story bersama Chef Degan akan mencoba menjawab tantangan ini. Semua bahan dan bumbu-bumbu sudah kami siapkan mengikuti komposisi aslinya. Menurut Chef Degan, tahap pertama yang cukup penting adalah proses pemilihan daging. Bebek yang segar akan menghasilkan masakan yang lebih lezat daripada bebek beku. Selanjutnya, proses ungkep juga menjadi salah satu kunci keberhasilan mengolah bebek. Kita masak sampai dia mendidih, kemudian sampai bebeknya mateng, nanti bumbunya dan airnya berubah warna yang agak gelap. Terus nanti kalau bebeknya udah mateng kita angkat, ya. Sausnya, bumbunya dengan airnya kita diamin dulu, terus kita reduce lagi sampai dia kental menjadi bumbu hitam. Sebetulnya bedanya daging bebek sama daging ayam adalah kalau daging ayam lebih gampang diolah dan dia lebih cepat empuk kalau dimasak. Untuk porsi rumahan atau 6 potong bebek, waktu ungkep bisa dikurangi menjadi 2 jam saja. Setelah daging dan bumbu dipisahkan, selanjutnya adalah proses membuat sambal hitam. Menurut Chef Degan, rahasia keberhasilan pengolahan ini bergantung pada kesabaran juru masaknya. Pasalnya, dibutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk mengaduk bumbu tersebut. Mengaduknya pun harus terus-menerus. Jika berhenti sedikit saja, maka bumbu akan melekat di dasar wajan atau bahkan gosong. Minyak goreng yang berfungsi sebagai pengawet alami bercampur dengan rempah serta minyak bebek membuat cita rasa sambal ireng punya ciri khas yang sangat unik. Jadi kalau kita makan saking gurihnya, karena gurihnya itu terjadi karena bebeknya mengeluarkan minyaknya. Minyaknya direbus, dimasak terus sampai airnya hilang, tinggal minyaknya sampai bumbunya. Jadi tambah gurih, super gurih malah, ya nggak? Akhirnya kita makan sebetulnya, kita makan nasi dengan bumbunya aja udah enak banget gitu loh, ya nggak? Jika ingin menambahkan aroma yang lebih kuat, rempah tersebut juga bisa disangrai terlebih dahulu sebelum dihaluskan dan menjadi bumbu ungkep. Kadang-kadang kalau kita ingin membuat cita rasa atau aroma lebih kuat dari beberapa bumbu, kita kadang-kadang harus sangrai. Ya, misalnya biji ketumbar lebih enak kalau kita sangrai karena habis disangrai rasa dan aromanya lebih keluar, ya, baunya lebih intens, ya enggak? Jadi itu akan pengaruh nanti kepada bumbunya yang kita nanti masak. Bebek yang sudah matang karena ungkepan cukup digoreng sebentar saja. Biar afdol, sambal hitam pun disiramkan ke daging bebek. Melihatnya saja sudah sangat menggoda. Warna dan teksturnya terlihat sangat mirip dengan aslinya. Tetapi bagaimana dengan rasanya? Apakah juga sama dengan sambal ireng ala Mak Isa? Untuk membuktikannya, tim Secret Story akan mengambil sampel testimoni dari beberapa orang secara acak yang sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan nasi bebek sambal ireng ini. Nasi bebek Mak Isa kami beri tanda dengan huruf A, sedangkan nasi bebek buatan Chef Degan kami beri huruf B sebagai pembedanya. Mari kita buktikan. Ini menu apa namanya kalau sekilas dilihat? Bebek Madura. Nasi bebek ya? Nasi Udah bebek ketahuan Madura. banget. Ya. Kalau Kak siapa namanya? Ratu. Kak Ratu, apa yang jadi ciri khas? Kenapa kok nebak nasi bebek Madura? Itu sebenarnya paling kelihatan jelas apanya? Bumbu irengnya sih. Ibu, ada 2 porsi ini, menurut Ibu ini makanannya namanya apa ya, Bu? Menunya. Ini kayaknya bebek ini ya, bebek Madura ya. Kok tahu, Bu? Dari mana, Bu? Itu sambelnya warnanya hitam. Ciri khasnya ya? Iya. Berarti sering beli? Iya sering, karena suami saya emang suka. Suka Oh, banget. oke.
Oke, menurut aku setelah aku cicipin, keduanya itu rasanya sama kayak nasi bebek sambal ireng yang biasa aku makan. Keduanya sama-sama enak. Menurut saya ini bebek rasanya sama, keduanya tidak ada bedanya. Sambalnya, irengnya sama, hitamnya sama. Dua-duanya enak, enak banget, bebeknya empuk. Wah, hampir semua menyebut bahwa dua nasi bebek ini tak punya perbedaan sama sekali. Rasanya sama-sama lezat. Tetapi siapa sangka, di balik kesuksesan nasi bebek sambal ireng yang begitu melegenda, Maisa menyebut tak punya rahasia sama sekali untuk masakannya. Dia hanya terus konsisten menggunakan bahan-bahan terbaik untuk membuat olahan bebek dan sambalnya. Resepnya hati-hati ya masaknya. Jadi menjaga kualitasnya juga. Bumbu jangan sampai dikurangin porsinya, gitu aja. Prosesnya lebih dari 6 jam. Selalu ditungguin. Soalnya udah dibikin buat item, memang udah terlalu lama. Setelah 6 jam udah rasa udah pas, semuanya udah pas, keringnya udah pas, ya udah diangkat selesai gitu. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.